Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa aja alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang fadilahnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin bab kedua menjelaskan fadilahnya kalimah la ilaha illallah, sekarang bab ketiga menjelaskan fadilahnya kalimah bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits utawi bab asalitu kang kaping 3 fi fadilati bismillahirrahmanirrahim iku tetep ing dalem nerangake fadilahe lafaz bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadubur rasasu 'alan nar. Ma min abdin, ora ana saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abdin bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim illa dzaba kejaba lebur asyaitanu sapa syaitan kama yadubu kaya uli lebur ar-rasasu apa rasos itu timbal atau besi-besi alan nari ing atase geni. Dawe Kanjeng Nabi, tidaklah seorang hamba yang membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim kecuali akan mengakibatkan setan itu menjadi lebur, menjadi hancur sebagaimana ar-rasos 'alan nar, sebagaimana besi itu kalau dibakar dengan api yang panas itu akan hancur. Berarti bismillahirrahmanirrahim ini kalau dibaca setan itu akan hancur lebur. Dia akan lari tunggang langgang. Makanya kita dalam setiap aktivitas sehari-hari harus selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau apa saja. Biar apa? Biar terhindar dari godaan-godaan setan. Nah, itu salah satu fadilahnya yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin ora ana saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abdin bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala, illa amara kejaba perintah Allahu sapa Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah al-kiramal katibin ing pira-pira malaikat kang mulya al-katibin kang padha nyatet ayak tubuh apa yen to nyatet sapa al-kiramal katibin fi diwani ing dalam buku catatane kiramal katibin arba'i mi'ati hasanatin ing 400 kebagusan arba'i mi'ah 400 kebaikan. Ma min abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim, tidaklah dari hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali Allah perintah kepada para malaikat yang bertugas mencatat amal ayyaktubu fi diwanihi, agar mereka mencatat di dalam buku catatannya arba'imi'ah hasanah, 400
400 kebaikan. Membaca satu kali saja Bismillahirrahmanirrahim maka akan dicatat oleh malaikat kiramal katibin 400 kebaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, man utai sapane wong kala iku ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa min dzunubihi dzarratun, lam yabqa mongko ora sisa ora keri min dzunubihi saking dosa-dosane abdun dzarratun apa sak dzarrah. Sak dzarrah itu sekecil benda kecil. Dzarrah itu kalau orang Jawa memanainya sak budak apa ya? Satu dzarrah itu ya apa ya? Atom itu. Benda terkecil di dunia ini. Jadi kalau ada orang menurut dawuhnya Nabi, orang itu kalau membaca bismillahirrahmanirrahim maka dosanya akan bersih, tidak akan tersisa sedikit pun gitu maksudnya. Kalau orang membaca bismillahirrahmanirrahim maka dosanya tidak akan tersisa di dalam dirinya. Kenapa tidak tersisa? Ya karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dosa-dosa hambanya. Sebesar apapun dosa itu pasti akan diampuni. Makanya lam yabqa min dzunubihi dzarrah. Tidak tersisa di dalam dirinya dosa-dosanya sedikit pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong kataba iku nulis sapa man bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fajawwada mongko apa ya jawad itu ngapeaken sapa man. Tujuane apa? Ta'ziman krana ngegungaken lillahi maring Allah. Ghufira lahu. Ghufira mongko den sepura lahu kedue man ma apa dosa takot dama kang wis dingin apa mamin dambi saking dosane man wa malan dosa ta'akhkhara kang keri apa. Barang siapa yang menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim fajawwada, maka kemudian tulisannya itu dibuat sebagus mungkin, dibuat kaligrafi itu contohnya. Menulis kaligrafi ditulis kemudian dipajang. Tujuannya apa? Ditulis bagus seperti itu. Tujuannya adalah ta'ziman lillah, karena mengagungkan kepada Allah, maka ghufira. Maka pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddam, dosa-dosa yang telah dia lakukan, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang keri-keri itu maksudnya yang belum dia lakukan. Karena apa? Mengagungkan nama Allah yang ada di bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini penting ya untuk kita lakukan memajang kaligrafi bismillahirrahmanirrahim di rumah. Daripada kita memajang foto-foto manusia, foto hewan yang enggak jelas hukumnya. Lebih baik di rumah kita itu dipajang kaligrafi lafaz-lafaz kalimah thayyibah. Contohnya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya, ada manfaatnya, ada dasarnya. Gitu. Jadi dipasang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba
tatkala nulis sapa ahadukum salah sijine sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim falyamuttir rahman falyamudda mangko becendawaaken sapa man sapa ahadukum ar-rahman ing lafaz ar-rahman. Ar-rahman kalau nulis bismillah lafaz ar-rahman dipanjangkan ar-rahman gitu, mimnya itu kan panjang ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Innallaha satamani Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa nyuciaken hu ing Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Zayyana iku maes-maesi sapa Allah as-samaa'a ing langit bil kawakibi kelawan pira-pira bintang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi langit dengan berbagai macam bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril wa zayyana lan mes-mesi sapa Allah al malaikata ing pira-pira malaikat bi Jibril kelawan malaikat Jibril, dan Allah menghiasi malaikat-malaikat dengan malaikat Jibril. Jadi Allah itu setiap membuat makhluk itu ada satu yang dibuat perhiasannya, yang dibuat hiasannya. Allah menciptakan langit, maka Allah menghiasi langit itu dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Maka menjadi indah langit dengan bintang. Kemudian Allah menghiasi para malaikat dengan malaikat Jibril. Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya miliaran malaikat itu. Maka ada satu yang diciptakan Allah untuk menghiasinya, yaitu malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata wa zayyana lan maisi sapa Allah al jannata ing swarga bil khur kelawan khur. Allah juga menghiasi surga bil khuri dengan bidadari wal kusuri lan pira-pira gedung kusur. Jadi di dalam surga itu biasanya adalah gedung-gedung dan khur dan bidadari-bidadari. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi para nabi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyam lan mais-maisi sapa Allah al ayyam ing pira-pira dina bi yaumil jumati kelawan dina Jumat. Kalau hari-hari mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dihiasi oleh Allah dengan yaumul Jumat. Makanya di hari Jumat itu ada sholat Jumat, karena itu memang Sayyidul Ayyam hari Jumat. Penghias hari itu ya hari Jumat. Sayyidnya hari itu ya hari Jumat. Wa zayyanal layaliya bilailatul qadar, dan Allah juga menghiasi malam dengan malam Lailatul Qadar. Wa zainalan mas-masi sapa Allah al-layaliya ing pira-pira wengi bilailatul qadari lawan Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhur wa zainalan mas-masi sapa Allah asyuhur ing pira-pira ulan bi syahri Ramadan. Kalau bulan biasanya adalah bulan Ramadan. Wa zainalan mas-masi sapa Allah al-masajid ing pira-pira masjid bil Ka'bah kelawan Ka'bah. Allah menghiasi beberapa masjid dengan Ka'bah. Wa zainalan mas-masi sapa Allah al-kutuba ing pira-pira ing al-kutuba ing kitab Al-Qur'an bil al-kutuba bil Qur'an. Wa zainalan mas-masi Allah al-kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'an kelawan Al-Qur'an. Allah menghiasi kitab-kitab samawi dengan Al-Qur'an. Ada kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Qur'an, maka perhiasannya adalah kitab Al-Qur'an. Kemudian ini yang menjadi poin pembahasannya, karena ini bahas masalah bismillah ya. Wa zayyana lan maisi sapa Allah al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Dan perhiasannya Al-Qur'an itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Makanya bismillah itu adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat pertama di dalam Al-Qur'an. Jadi bismillah itu bagian ayat dari surat
Al-Fatihah. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa bismillah itu tidak bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya ada saudara kita muslim yang sholatnya itu membaca Fatihahnya tidak pakai bismillah juga. Memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita melihat Al-Quran di setiap surat itu pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang dawuh Kanjeng Nabi wa zayyana al-Qur'ana bi Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghiasi Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hiasan Al-Quran itu Bismillah. Makanya di setiap awal surah di dalam Al-Quran itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa Bismillah itu memang istimewa, sesuatu yang istimewa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim. Manut sapane wong kala iku ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu fil abrar. Kutiba ismuhu minal abrar. Kutiba mengko den catet apa ismu apa jenenge man minal abrar, setengah saking wong kang padha bejo. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maka namanya tercatat sebagai orang yang abrar. Kalau sudah tercatat sebagai orang abrar berarti menjadi ahlul jannah. Wa bari'alan lebaran sapa man minal kufari saking kekafiran wan nifaqilan kemunafikan. Maka dia juga bebas dari kekufuran dan kemunafikan. Makanya sering baca bismillah. Mau apa saja bismillah. Mau makan bismillah. Mau keluar rumah bismillah. Mau pakai baju bismillah. Mau beraktivitas bismillah. Semuanya bismillah. Bismillah. Maka kalau orang itu sudah membaca bismillah, maka dia bari'a minal kufari wan nifaq. Dia terbebas dari status kekufuran dan kemunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim. Man utai sapane wong kala iku ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Ghafara mongko ngapura Allah sapa Allah lahu kedue man ma apa barang taqaddama kang wis dingin apa min dzambi saking dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum faqulu. Idza kumtum tatkalane jumeneng sira, faqulu mongko ngucap sira bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nas mongko sak temene menungso idza tabu tatkalane ngrasani sapa annaskum ing sira kabeh yamna'u mongko nyegah hum ing annas al malaku sapa malaikat andzalika saking mengkono-mengkono igtabu saking mengkono-mengkono ghibah. Dawuh Kanjeng Nabi, kalau kamu hendak berdiri berpidato, berpendapat, menyampaikan sesuatu hal, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebagaimana sudah dipraktekkan di kalangan kita, kalau orang yang mau pidato itu kan ada muqaddimahnya biasanya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maka ketika kamu sedang berdiri, kumtum, berdiri untuk berpidato, untuk menyampaikan pikiranmu di hadapan manusia dan membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat, maka sesungguhnya ketika ada manusia yang ingin berkehendak untuk ghibah, untuk ngerasani, kalau sekarang itu ya gremeng itu, istilahnya iktabukum yamnaul malaika, maka akan dicegah oleh mereka. Yang ngomong sendiri kemudian tidak mendengarkan, ngomong sendiri rasan-rasan, yang pidato, maka itu akan dilarang oleh malaikat, maka akan tercegah hal-hal tersebut, akan didengarkan. Artinya pidato kamu akan
didengarkan dengan baik oleh para hadirin. Makanya penting ketika mau pidato itu harus muqaddimah dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan baca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum tatkalane lungguh sira majlisan ing majlis waqulu mongko ngucapaken. Ketika kamu sedang tunduk di dalam suatu majelis, ketika kamu sedang duduk di dalam suatu majelis apapun itu, faqulu mongko ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sama seperti tadi ketika mau berdiri, mau berpidato. Ini ketika duduk di dalam majlisul ilmi atau majlis musyawarah, majlis rapat atau lain-lain. Baca sholawat dan baca bismillah. Fa idza fa'ala dzalika mangko tatkala nglakoni sapa man dzalika ing mengkono-mengkono wakala mongko makelake Allah sapa Allah malakan ing malaikat yamna'u kang nyegah sapa malakan hum ing annas minal ghibati saking ghibah hatta la yaktabu sehingga ora ngrasani sapa annas kuming sira. Jadi ini ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau kelihatan berwibawa di hadapan para hadirin, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Niscaya apa yang kamu sampaikan akan didengarkan oleh mereka dan mereka tidak akan kemudian ghibah kepada kita semua. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya masih banyak hadis terkait dengan bismillah. Bahkan dalam salah satu kitab karangannya Imam Ghazali, ya, kalau nggak salah namanya Al-Awfaq, itu membahas bismillah itu dari sisi fadilah, manfaat sirinya, ilmu hikmahnya. Jadi bismillah itu bisa untuk kalau ditulis menjadi sebuah wifik, sebuah raja, itu bisa bermanfaat berbagai hal. Nah, itu dijelaskan di kitab Al-Awfaq. Di dalam sisi-sisi lain itu ada manfaat-manfaat yang luar biasa. Tapi yang terpenting adalah ya ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah-fadilahnya mulai dari orang yang membaca bismillah diampuni dosanya, kemudian mendapatkan pahala yang begitu banyak. Nah, ini yang perlu kita fahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya ada dasarnya, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya apa yang sudah kita ketahui dari fadilahnya bismillahirrahmanirrahim yang dicatat di kitab Lubabul Hadis. Al-babur rabi' fi fadilatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.